Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lanun Cahya dari kelas 9F, nomor absen 14. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun poin-poin penting yang ingin saya bahas dalam materi tersebut, di antaranya yang pertama, pengertian bela negara, kedua, landasan hukum bela negara, ketiga, bentuk upaya bela negara, empat, perjuangan mempertahankan NKRI, dan lima, bentuk ancaman NKRI. Pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Selanjutnya, ada 3 landasan hukum bela negara. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal terdapat dalam Pancasila. Artinya, semua kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan Pancasila. Sebagai dasar dan ideologi nasional, landasan hukum bela negara terdapat dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional berada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Hukum Undang-Undang tentang Bela Negara, Pasal 27 ayat 3 menyatakan tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. 3. Landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturan yang lebih terperinci. Ini dilakukan agar seluruh kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Contoh landasan operasional bela negara. Pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 berisi tentang wawasan Nusantara, menjelaskan dimanapun warga negara berada, ia adalah satu kesatuan negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dalam undang-undang dijelaskan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri yang semulanya menjadi satu lembaga. Yang keempat, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai memelihara ketertiban dan keamanan negara, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai bentuk upaya bela negara. Ada 6 upaya pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Kedua, wajib militer. Ketiga, pengabdian terhadap anggota TNI. Keempat, pengabdian profesi. Kelima, pengabdian masyarakat. Dan keenam, pembelaan negara dalam bentuk kelompok atau organisasi. Perjuangan mempertahankan NKRI. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah setelah mengalahkan Jepang yang sebelumnya penguasa Hindia Belanda dari Belanda. Dalam menghadapi situasi ini, mengelolalah semangat revolusi bangsa Indonesia. Baru beberapa Indonesia merdeka harus berperang lagi dengan Belanda untuk melepaskan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut
melewati berbagai episode penting, mengombinasi perang secara fisik dan perang secara diplomat atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara 1945 sampai 1949. Perjuangan mempertahankan NKRI dibagi menjadi dua, secara fisik dan secara diplomasi. Secara fisik, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945 yang disebabkan orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato sehingga menimbulkan amarah rakyat, dan kemudian mereka menyerbu hotel itu serta menurunkan bendera dan merobek bagian yang berwarna biru. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Mulai tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945, pertempuran ini banyak memakan korban jiwa, salah satunya Dr. Karyadi, sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit yang berada di Semarang sampai sekarang ini. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun tugu yang diberi nama Tugu Muda. 3. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Diawali dengan datangnya atau mendaratnya Bridge 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Akan tetapi ada penyelewengan kepercayaan pada tentara sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar yang memiliki senjata diserahkan oleh sekutu pada tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi. Namun, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang pada tanggal 10 November itu. Peristiwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Pertempuran Ambarawa. Diawali dengan datangnya tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadier Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran itu dan berhasil pukul mundur sekutu ke Semarang. 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan berjabat jenderal. 15 Desember diperingati menjadi Hari Infanteri. 5. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi perang pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang menjadi awal pertempuran bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Pertempuran tersebut berlalu ke daerah lain di seluruh Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjol Biweren sejak bulan November 1945. 6. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum, tetapi pimpinan TKR di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerbu markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut,
Ismail Marzuki mengabadikannya dengan sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. 7. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 Maret sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempurkan Belanda pada tanggal 18 November 1945. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan Bali, sehingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. 8. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan tanggal 29 Juli 1945 di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Pada 19 Desember 1948 ada penserangan pertama Yogyakarta serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir. Belanda menguasai Yogyakarta dengan cara strategi perang gerilya. Perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 9. Perang gerilya. Perang gerilya adalah perang berpindah-pindah tempat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Salah satu pasukan yang harus menyusup di garis lawan dinamakan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, perjalanan ini dinamakan Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, menahan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan dari musuh. 2. Perjuangan mempertahankan NKRI secara diplomasi. Contohnya, pertama, Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10–15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota Haji Van Mook. Hasil perundingan perjanjian Linggarjati. Pertama, Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota di negeri Belanda sebagai kepala uni. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah suatu perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dengan komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia, yang diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Adapun isi perjanjian Renville sebagai berikut. Pertama, Belanda harus tetap berdaulat sebelum terbentuknya RIS. Kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum pembentukan RIS, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya di pemerintah federal sementara. Keempat, Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstitusi RIS. 6. Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Belanda harus dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. 3. Perundingan Romroyen. Pada tanggal 4 April 1949, terjadi perundingan di Jakarta yang dipimpin oleh Maren Kokro, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Pada tanggal 7 Mei 1949, berhasil mencapai kesepakatan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Pernyataan delegasi Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Rom sebagai berikut.
Yang pertama, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan penghentian perang gerilya. Kedua, kedua belah pihak mampu bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Ketiga, Belanda ikut serta dalam konferensi meja bundar bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat kepada RIS. Pernyataan delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen berisikan tentang: pertama, pemerintah Belanda menyetujui pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban satu daerah, yaitu Karisedanan Yogyakarta. Kedua, pihak Belanda membebaskan tanpa syarat para pejuang Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Ketiga, pihak Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Keempat, konferensi meja bundar diadakan secara cepat di Den Haag setelah Indonesia kembali ke Yogyakarta. 4. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil perundingan itu pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat. Isi dari perundingan konferensi meja bundar yaitu: pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta menjabat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dan Muhammad Hatta merangkap menjadi Perdana Menteri. 4. Irian Jaya masih dikuasai oleh Belanda dan tidak dimasukkan di negara Republik Indonesia Serikat. 4. Pemerintah Indonesia membayar hutang di negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Poin kelima, ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap NKRI dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri ada contohnya sebagai berikut. Pertama, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan berkonstitusional. Kedua, kesenjangan ekonomi. Ketiga, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi. Sedangkan ancaman dari luar negeri. Pertama, ancaman ideologi. Ancaman ideologi terhadap dasar negara yaitu Pancasila. Kedua, ancaman politik. Ketiga, ancaman ekonomi pada era perdagangan bebas. Yang keempat, ancaman lainnya yaitu eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkontrol.